Pemain baru keturunan Indonesia Belanda, Jens Raven, berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah catatan positif, karena bagaimanapun Jens Raven memang diharapkan bisa menjadi andalan buat timnas Indonesia di masa depan, dan seperti yang kita tahu pemain ini merupakan rekomendasi langsung dari Coach Shin Tae-yong. Apa yang dilakukan oleh Jens pada akhirnya membuat namanya ramai dibicarakan khususnya oleh media-media di Belanda, sebab apapun itu media-media di sana menjadi semakin penasaran, mengapa banyak sekali bakat-bakat muda potensial yang pada akhirnya lebih memilih untuk membela Indonesia, padahal dengan usia yang masih sangat muda mereka sebenarnya masih punya kesempatan untuk membela timnas Belanda. Dan tentu saja selain Jens Raven, masih ada nama-nama seperti Maures Mohinoke, Dion Marks, dan Tim Gae-pens yang juga akan segera dinaturalisasi. Bahkan sebelum ini juga ada nama-nama pemain muda seperti Justin Hafner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan juga JIZS yang sudah resmi membela timnas Indonesia. Belum pemain muda potensial lainnya yang juga tertarik untuk membela timnas Indonesia seperti Ole Romani, Kevin Dix, dan Tristan Goyan. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Jens Raven pelan-pelan mulai menunjukkan hasilnya, meskipun pada awalnya banyak yang ragu pada Jens Raven, karena diketuai statusnya bahkan belum berstatus sebagai pemain profesional, atau masih pemain di tim junior, akan tetapi Coach Shin yang pernah melihatnya bermain secara langsung, tidak ragu untuk merekomendasikannya untuk dinaturalisasi, dan memang bagusnya Jens Raven ini ditempat dulu di level timnas kelompok umur, sebelum akhirnya bisa benar-benar siap main untuk di timnas senior, sebab biar bagaimanapun usianya masih 18 tahun, dan bahkan menurut Coach Indra Syafri, Jens Raven ini semua datang terlambat ke TC Timnas U19 yang main di AFF gara-gara harus ngurusin sekolahnya terlebih dahulu, akan tetapi secara umum potensi dan bakatnya sebagai juru gedor pelan-pelan mulai kelihatan, dari cara dia memanfaatkan sekecil peluang yang ia dapat dengan menit bermain yang terbilang singkat saat bersua Filipina. Selain itu dari caranya bermain Jens Raven ini sedikit banyak mulai bisa memahami soal game plan dari Coach Indra, yang sangat suka main lewat sayap kemudian cutback. Intinya apa yang ia tunjukkan di laga kontra Filipina adalah sedikit bukti jika adaptasinya bersama timnas U19 sejak Toulon Cup sampai AFF ini mulai memperlihatkan hasilnya. Lebih lanjut, keberadaan Jens Raven di timnas Indonesia U19 nyatanya juga mampu menarik perhatian beberapa media-media di Belanda di mana mereka turut senang melihat Jens Raven sukses mencetak gol pertamanya untuk Indonesia. Selain itu beragam komentar positif pun juga ia dapat di postingan terbarunya, sesuatu yang membuktikan kalau Jens Raven ini sebenarnya memang dianggap sebagai salah satu bakat potensial di Belanda. Akan tetapi keputusannya untuk beralih menjadi warga negara Indonesia di usia yang begitu muda, membuat media di Belanda pun juga merasa heran, sebab harus diakui tidak mudah untuk beralih warga negara di usia yang begitu muda, apalagi bagi mereka yang dinilai punya potensi untuk main membela timnas Belanda setidaknya dalam 5-7 tahun ke depan. Pemain-pemain seperti Nathan Choaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hunner dan JIZS sebenarnya punya potensi untuk membela timnas Belanda, belum lagi Maures Mohinoke, Tim Gae-pens, dan Dion Marks juga menyatakan sangat senang untuk bisa segera menjadi WNI, bahkan Sam Eiffel yang tidak masuk dalam rekomendasi Coach Indra Syafri, tetap berusaha untuk bekerja lebih keras agar kedepannya ia bisa mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Tentu saja alasan para pemain muda tadi sangat berbeda dibandingkan pemain yang secara usia lebih senior macam Tom Haye-Sain Patinama, Sandy Walsh, hingga Kelvin Verdong yang memang sudah sulit untuk bisa tembus timnas Belanda.
Di satu sisi Pak Erick Thohir mencoba menjelaskan alasan para pemain muda tadi mau membela Indonesia dan rela meninggalkan segala privilege yang ada di Belanda, di mana menurut Pak Erick hal ini adalah soal hati, jadi bagaimanapun jika sudah urusan hati dan cinta maka segala hal bisa terjadi, jangan bilang munafik atau semacamnya. Contoh paling nyata adalah Jay Izzes, di mana Jay Izzes ini sebenarnya adalah yang paling berpeluang besar bisa membela timnas Belanda, apalagi jika nantinya tampil bagus di Serie A serta usianya masih 24 tahun, dan ingat di timnas Belanda back-back seperti Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, dan Daley Blind usianya saat ini sudah mencapai 30 lebih, itu artinya Bang Jay adalah sosok paling masuk akal, yang bahkan di Italia digadang-gadang akan jadi salah satu back hebat, namun dirinya buang semua potensi itu demi bisa membela timnas Indonesia. Kemudian soal Jens Raven dengan tinggi 189 cm serta sudah main di level U21, kendati ia masih 18 tahun dan belum tanda tangan kontrak profesional, permainannya di Dordrecht dianggap sangat menjanjikan, dan dalam 5-10 tahun ke depan Jens Raven ini dinilai akan bisa tembus timnas Belanda dengan segala potensinya, akan tetapi saat ditawari pertama kali untuk membela timnas Indonesia, tanpa pikir panjang ia langsung mengiyakan tawaran tersebut. Saya sudah melakukan kontak dengan PSSI, namun saya belum bisa berbicara banyak, namun saat ini mimpi saya adalah untuk membela timnas Indonesia, saya mendapat banyak permintaan dan pesan, saya harap itu adalah suatu untuk masa depan, saya benar-benar memiliki hubungan kuat dengan Indonesia, jika mendapat kesempatan seperti itu pada usia saya ini bisa menjadi sebuah langkah yang indah bagi saya, dan jika saya tak mengambilnya maka saya akan menyesalinya, ucap Jens Raven kepada media Belanda dan DL saat pertama kali ditawari membela Indonesia. Pada intinya kita enggak perlu lagi mempersoalkan dan mempertanyakan soal nasionalisme para pemain diaspora, dengan memilih Indonesia dan rela menjadi asing di tanah kelahirannya sendiri sudah membuktikan semuanya, lagi pula selama mereka perform di atas lapangan serta menunjukkan komitmen untuk bisa membuat Indonesia naik kelas, tentu saja hal tersebut harus kita dukung, kecuali kalau mereka datang dengan niat cuman pengen nambah followers misalnya, itu beda cerita. Pak Erick Thohir juga sudah bilang kalau siapapun pemain yang tidak bisa main atas dasar cinta untuk timnas Indonesia ya sudah cabut saja, dan Pak Erick mempertegas kalau mereka sama sekali tidak peduli soal uang, dan memang Pak Erick bilang mereka tidak dibayar untuk jadi WNI, lantas bagaimana bisa kita menjudge mereka tetap sebagai orang asing, hanya karena mereka lahir dan besar di tempat yang berbeda, jadi tolong hentikan narasi yang seolah masih menganggap pemain diaspora itu asing, sebab jika sudah menyatu dan membawa nama merah putih berarti mereka orang Indonesia, lagi pula kalau urusan timnas yang paling utama adalah kualitas, jadi tidak ada urusannya tega atau tidak tega soal siapa yang main, pokoknya saat ini jika bagus ya main, kalau enggak ya berarti latihan lebih keras lagi, karena target kita saat ini bisa bersaing dengan tim-tim raksasa Asia.